mungkin dan jangan terlalu berat gitu ya, dan sebisa mungkin dibagi dengan orang yang lain. Kemudian bersihin tahap gerakan satu stasenya, satukan gerak tubuh dalam satu kesatuan gerak. Jadi artinya misalnya kanan kiri membawa dus gitu ya, usahakan satu kali angkat, jangan sampai kanan angkat kiri belum gitu ya. Jadi harus satu kali angkat. Untuk orang-orang dulu zaman saya ke atas masih banyak mengangkat gitu, tapi untuk generasi kalian harus hati-hati ya, artinya kemungkinan cedera akan semakin meningkat karena Anda sudah jarang mengangkat gitu ya. Mungkin teman-teman kita yang di desa malah lebih beruntung atau mereka apa masih banyak mengangkat. Kemudian kurangi jarak atau ketinggian saat memindahkan, jadi sebisa mungkin jaraknya pendek gitu ya. Kemudian ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Dan satu hal lagi yang perlu saya tekankan adalah kita hidup di negara yang tidak ketat dalam batasan mengangkat gitu ya. Jadi kalau saya belajar di Australia, di sana pabrik-pabrik mobil misalnya, itu kalau sudah 40 kilo ke atas sudah tidak boleh diangkat orang. Dan alat bantunya ada, artinya alat bantu mengangkatnya ya keren, semacam keren kecil gitu ya, itu disiapkan oleh setiap pabrik. Kadang kalau kita mengangkat tangan nggak boleh sama sekali. Karena mereka menginginkan kalau bisa yang kerja itu ya long lasting istilahnya, lama. Kemudian Mas dan Mbak semuanya, perhatikan penolong tidak cedera. Jadi untuk mengangkat pasien pun kita sebisa mungkin ya bareng ya, angkat dikasih aba-aba oleh yang bagian kepala atau ketuanya gitu ya. Kemudian pasien tidak tambah cedera. Ini Anda besok kalau praktek diajari log roll gitu ya. Nah, tujuannya biar pasiennya tulang belakangnya itu tetap satu line gitu ya, tidak tidak misalnya bagian kaki itu sudah bengkok atau sudah mengangkat, nah bagian tengah misalnya belum mengangkat, nah itu nanti malah tambah cedera pasiennya. Kemudian pengangkatan dilakukan satu komando. Nah ini mulai sekarang Mas dan Mbak biasakan yang bagian kepala yang jadi komandan atau ketua, dan Anda harus memerintah karena temannya menunggu gitu ya. Dan yang lain nanti tekniknya diantaranya adalah yang bagian kepala sebisa mungkin yang tinggi gitu ya. Jadi Anda mengatur saja siapa yang lebih tinggi yang di bagian kepala. Dan ini pula yang didiskusikan di banyak seleksi penerimaan siswa baru, perawat-perawat kita diminta lebih tinggi daripada prodi yang lain dengan pertimbangan karena ketika mengangkat kita butuh aman untuk pasien maupun aman untuk penolong. Kemudian indikasi ekstrakasi dan transportasi, dan ini teknik melepaskan dari kejepit atau terjepit gitu ya. Yang perlu digarisbawahi, pembebasan korban perlu dilakukan untuk keamanan penolong dan korban serta untuk pertolongan utama pada korban. Jadi tujuan kita menolong sekali lagi, tapi kalau masih sangat susah ya izinkan atau minta bagian lain untuk membantu dulu. Misalnya kejepit mobil praktis, damkar atau basarnas atau polisi mungkin yang membawa gerenda untuk memotong mobil gitu ya, biar mereka bekerja dulu, kemudian nanti Anda siap-siap dengan KID dan lain sebagainya. Nah, untuk indikasi ekstrakasi ini, kejadian kebakaran atau kondisi yang memungkinkan terjadinya kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran, sebisa mungkin bebaskan si pasien atau penumpang atau korban dari titik api gitu ya. Tapi kalau apinya besar sekali dan kita nggak bisa masuk ya jangan dipaksakan. Kemudian kejadian ledakan atau kondisi berisiko terjadi ledakan. Jadi di banyak tempat kita akan ledakan bersaut-sautan, misalnya pabrik mercon, misalnya gudang tabung gas gitu ya, nah itu akan, atau seperti yang di Garut kemarin yang gudang senjata sedang amunisinya diledakan gitu ya, itu ledakan akan beruntung. Kemudian ketidakmampuan penolong untuk melindungi korban dari lingkungan berbahaya. Jadi kalau lingkungannya berbahaya, misalnya kebakaran masih besar, itu ya jangan mendekat. Atau air misalnya gitu ya, Anda tidak bisa berenang ya jangan dipaksakan. Contohnya kejadian tengah huru-hara atau keramaian banyak bahan kimia berbahaya terjebak dalam mobil, korban yang menggunakan RCP perlu dipindahkan di alas yang keras. Nah, untuk kimia kalau tidak tahu lebih baik tanya ke orang safety atau orang yang tahu gitu ya. Saya pernah ngurusi banjir kimia itu hampir ya, kalau di ukuran ruangan kita, ruangan satu kelas kita itu campuran dari banyak zikir yang
otomatis orang yang lewat di situ dari ruangan lain jadinya ya rusak bagian pahanya karena asam dan basa kuat. Kemudian teknik pemindahan dan pengangkatan pasien, pemindahan korban darurat, pemindahan korban tidak darurat. Jadi diusahakan yang darurat dulu. Cuma prakteknya di lapangan kadang ada pula yang ngeruweti ya, misalnya anak DPR, misalnya anak pejabat, misalnya kita kenal misalnya hal seperti itu sebenarnya di teori kita tidak diajarkan, tapi critical point kita lebih tertumpu pada mana yang darurat, mana yang tidak gitu ya. Kemudian Mas dan Mbak, selanjutnya teknik pemindahan pengangkatan pasien. Yang pertama untuk yang darurat. Darurat ini misalnya pada situasi korban kebakaran. Untuk kebakaran Mas dan Mbak, banyak diskusi kenapa Jakarta sering kebakaran, dan saya coba tanya-tanya orang yang tahu kabel atau PLN atau kelistrikan. Rupanya kita hidup di negara yang standar kabelnya tidak ada gitu. Jadi tahun 80-an ke sana kita mengalami ya pokoknya kalau rumah sudah dibangun sudah disambungkan PLN. Artinya di negara-negara lain rumah tidak boleh ditempati dulu sebelum semuanya dicek dulu gitu ya. Dan di kita sebenarnya lembaganya ada tapi dalam prakteknya kurang berjalan dengan baik di lapangan, sehingga artinya hampir semua kabel yang ada di rumah-rumah kita itu tidak standar keamanan kebakaran. Apalagi kalau kita menyambung dan sebagainya itu diperkenankan oleh negara. Kemudian ledakan, ini gas dan lain sebagainya, atau mungkin mercon atau karbit atau mungkin trafo gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan sekitar yang tidak kondusif, mungkin terlalu panas atau mungkin ada konsleting dan lain sebagainya. Kemudian tekniknya, teknik lengan, teknik tarikan bahu, tarikan baju, tarikan selimut, tarikan pemadam kebakaran. Ini nanti gambarnya di belakang ini. Saya lanjutkan ya. Sudah berapa yang bergabung Mas dan Mbak? 120-an ya. Untuk yang tarikan bahu atau lengan, jadi kita diminta memasukkan tangan kita depan, kemudian di bagian ketiak itu kemudian kita tarik. Ini asumsinya orangnya besarnya sama atau lebih kecil dari kita ya. Artinya kalau Anda harus menarik, misalnya berat Anda 65-70, harus menarik yang 85-90 ya. Saran saya 2 orang ya. Jangan dipaksakan seorang diri, nanti malah nggak geser gitu ya. Kemudian tarikan baju. Untuk tarikan baju yang perlu ditekankan adalah kita menarik bajunya yang bagian bawah, terus kemudian jangan sampai bagian leher akan mengencang atau nekok leher pasien atau orang yang kita tolong gitu ya. Di banyak tempat misalnya badannya terjepit gedung, kita bisa menarik atau menggunakan teknik tarikan baju ini. Tapi manakala kakinya kejepit dan kalau ditarik malah tambah parah lukanya misalnya, kita jangan dipaksakan. Artinya diamankan dulu badannya, kira-kira bisa ditarik. Kemudian selanjutnya tarikan selimut. Ini asumsinya pasiennya bisa ditaruh di selimut dulu gitu ya. Kemudian kita tarik dengan selimutnya. Ini biasanya mereka yang pingsan itu berat sekali gitu loh. Dan ini tidak harus selimut saja gitu ya. Mungkin ada terpal, mungkin ada MMT, mungkin ada sarung, mungkin ada spray gitu ya, dan lain sebagainya yang kira-kira bisa digunakan gitu ya. Kemudian tarikan pemadam ini kalau untuk di lorong sempit gitu ya, itu bisa kita pakai ini satu-satu dalam artian nanti maju sedikit, maju sedikit, maju. Dan tolong sampaikan kalau memang Anda capek, hubungi teman untuk menggantikan, jangan dipaksakan gitu ya. Kemudian ini situasi darurat. Ini kalau kita mau mengangkat atau gotong pasien yang 1 orang gitu ya. Nah, kalau banyak api ya usahakan kita jangan menolong kalau tidak memakai baju tahan api, karena lingkungan di situ bisa jadi 50 derajat, bisa jadi jauh di atas itu gitu ya. Misalnya kalau kita di pabrik baja, dulu saya biasa bekerja di 3.000 sampai 7.000 gitu. Jadi namanya bubur besi itu menjadi pemandangan harian. Nah, kalau situasi seperti itu ya jangan mendekat.
lebih baik dari jauh atau biarkan pasien meninggal, tapi kita jangan menambah korban ya. Dan ini diangkat dengan pertimbangan ada kemungkinan bisa kita selamatkan dan pasien membutuhkan pertolongan di mana tempat itu masih memungkinkan kita untuk masuk gitu ya. Jadi ini dijunjung atau digotong seorang diri gitu ya. Kemudian situasi tidak darurat ini ya, tidak darurat ini contohnya menggendong. Ini banjir gitu ya. Biasanya perawat sangat jarang menggendong gitu ya. Biasanya kalau ada bencana ya akan banyak yang membantu, mungkin tentara, mungkin polisi, mungkin Badan SAR, angkatan laut biasanya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian memapa lah, ini memapa sudah dipraktekkan, sisa-sisa yang baru kemarin ada anak-anak yang apa PMR ya, PMI maupun PMR sudah memapa teman-temannya yang pingsan. Kemudian extremity lift atau mengangkat dengan dua orang dengan satu tangan atau satu orang mengangkat bagian kaki, satu orang mengangkat bagian badan. Dan yang bagian badan tolong hati-hati karena biasanya lebih berat gitu ya. Karena titik tumpu nanti ada di bokong dan yang bagian badan bisa kalau nggak kuat itu merucut gitu ya, lepas. Artinya pasien atau korban bisa jatuh. Kemudian membopong, ini membopong manakala korban kita anggap mampu kita angkat atau lebih kecil gitu ya. Dan kalau jauh nggak kuat ya sampaikan ke penolong yang lain untuk membantu gitu ya. Kemudian Mas dan Mbak, ini yang lock roll ini bertingkat ya, bertingkat itu artinya dari mengangkat bareng-bareng dulu dengan dikomandoi bagian kepala, kemudian ke atas kaki dulu, baru kemudian berdiri bareng-bareng gitu ya. Jadi tidak bisa langsung berdiri. Nanti kalau langsung berdiri seperti tadi yang mekanika tubuh kita nggak support, nggak optimal. Kemudian ini beberapa stretcher atau tandu, bahasa kita tandu gitu ya. Yang sebelah kiri yang kuning ini merupakan stretcher untuk ambulan gitu ya. Jadi ambulan biasanya kita disuruh menabrakkan ke ambulan dan dengan tabrakan kita akan menekuk bagian kaki ambulan. Dan ini lumayan berat yang di bagian bawah atau yang bagian di tanah, tapi yang di bagian dalam ambulan lebih ringan. Dan Mas dan Mbak biasanya ambulan-ambulan kita hanya satu bed, tapi nanti jangan kaget kalau Anda harus mengurusi ambulan yang 3 bed gitu ya, atau 2 bed gitu ya. Nanti ambulan-ambulan besar bisa 3 bed, 1 bed di kursi atas, 1 bed di kursi atas, kemudian 1 bed di tengah gitu ya. Jadi bisa sampai 3 bed untuk mobil yang sekelas premium gitu ya. Jadi besarnya lumayan besar. Kemudian long spine board ini namanya LSB nanti panggilannya, barangnya kita di lab ada. Jadi komponennya ada buat itu sendiri atau papan itu sendiri, terus kemudian ada tali pengikatnya, tali pengikatnya bisa 3 sampai 4 gitu ya. Kemudian ada bagian fiksasi kepala untuk mengurangi kemungkinan cedera bagian leher gitu ya. Dan LSB ini yang panjang. Nanti kalau yang pendek namanya ya short spine board atau SSB gitu ya. Jadi ada LSB, ada long spinal cord, ada short spinal cord gitu ya. Kemudian scoop stretcher kita di lab juga punya. Untuk scoop stretcher nanti beda pabrikan, beda kuncinan gitu ya. Tapi prinsipnya sama, scoop itu scoop atau scope atau dimasukkan atau untuk nyendok pasien gitu ya. Dan stretcher ya berarti tandu. Jadi Anda lepas di bagian ujung atas dan bawah bareng-bareng gitu ya. Dan yang lebih utama dan ditekankan sekali Anda melepas, tolong lepasannya baik yang kanan maupun kiri dilarang melewati badan pasien. Sekali lagi, lepasannya dilarang melewati badan pasien. Kenapa dilarang? Barangkali kita pas lelah atau ada gangguan, maka scoop stretcher yang separuh itu akan menjatuhi pasien kita. Jadi artinya korban bisa jadi menjadi korban kedua atau menjadi lebih parah oleh ulah kita yang salah. Jadi Anda harus mundur, kemudian mutar sedikit untuk mengantarkan atau menyiapkan stretcher atau scoop stretcher yang separuhnya. Sampai sini ada pertanyaan Mas dan Mbak? Halo? 138.
Lanjut ya. Gini, Pak. Kemudian pengangkutan dengan alat ini seperti kursi yang kita banyak pakai. Dan untuk yang stair ini atau kursi tangga ini, pengikatnya pastikan dipasangkan dengan kokoh atau menempel kuat, karena bisa jadi pasien bisa ada perdarahan atau ada infus atau ada lemas misalnya gitu ya, ke kanan atau ke kiri jatuh. Nah itu penting, jadi harus diikat dengan baik sehingga ketika jatuh nanti akan jatuh dengan kursinya. Lah Anda diminta sebagai perawat untuk menahan bagaimana caranya 2 orang atau 3 orang untuk menstabilkan selama perjalanan. Kemudian KID ini sudah dipakai seluruh dunia, mau Inggris, mau Amerika, maupun kita gitu ya. Jadi ini alat untuk menstabilkan posisi di kemungkinan cedera tulang belakang. Jadi nanti ini dimasukkan ke belakang punggung, terus kemudian difiksasi dari dada, terus kemudian paha, terus kemudian kepala. Yang ke bawah ini, tali ke bawah 2 ini nanti untuk ke paha, terus kemudian yang dada ini yang strap 3 ini yang hijau ketemu dengan hijau yang kiri, kemudian yang kuning dengan kuning, kemudian yang merah dengan merah. Terus kemudian bagian kepala ini yang bagian atas, kemudian strap bagian kepala nanti dikaitkan dengan dengan memasukkan dulu bantalannya. Bantalannya ini dimasukkan dulu ke belakang kepala, kemudian ada strap. Ketika diangkat nanti ngangkatnya dengan yang 2 pegangan ini ya, yang sebelahnya kuning ini pegangan untuk mengangkat pasien. Dan teorinya gampang, tapi kalau sudah di dalam mobil misalnya, wadah, susah. Yang mau bantu nolong juga susah karena tempatnya sempit. Kemudian teknik lock roll. Lock roll ini prinsipnya adalah sum tulang belakang atau tulang belakang itu dari atas kepala sampai bawah itu terangkat bareng-bareng. Nah ini yang di bagian kepala nanti memegang bahu, tentunya setelah bagian leher sudah dipasang neck collar dulu gitu ya. Kemudian memberi aba-aba untuk menggeser gitu ya. Dan tangannya di sini digambarkan silang, ini yang betul memang seperti ini. Jadi yang pegang bagian kaki nanti pegang bagian pinggul atas, kemudian yang bagian tengah, orang penolong tengah itu memegang bahu dan paha bawah gitu ya. Jadi di situ nanti silang. Terus kemudian yang bagian kepala memberi aba-aba untuk miring, ya miring gitu ya. Dan miringnya ke arah badan penolong gitu ya. Terus kemudian setelah miring, LSB-nya itu dimasukkan atau diambil gitu ya. Jadi ini teknik mengambil, ini yang digambarkan teknik mengambilnya, dan begitu pula nanti kalau memasukkan gitu ya. Ini prakteknya lebih mudah daripada teorinya. Kemudian untuk helm ini, karena kita di negara yang banyak menggunakan motor, sedikit berbeda dengan Belanda yang banyak sepeda ontel gitu ya. Dan Jerman juga banyak sepeda ontel. Fiksasi leher dan kepala. Jadi leher dan kepala itu maksudnya Anda amankan dulu dengan 10 jari yang kita punya gitu ya. Kemudian setelah diamankan leher maupun kepala, kemudian helm diangkat, nanti teman yang lain yang bantu. Kemudian melepas kancing, kemudian cek respon korban gitu ya. Syukur masih hidup, kalau sudah meninggal malah melepas helmnya lebih mudah lagi gitu ya. Kemudian selipkan kedua tangan untuk fiksasi leher. Ini yang bagian membantu bagian leher. Jadi harus 2 orang minimal gitu ya. Selanjutnya buka lebar helm, kemudian ayunkan dan angkat, tangan tetap memegang leher dan kepala. Dan nanti helmnya tolong diamankan juga, karena maling helm juga banyak ya di mana-mana. Saya berharap tidak ada perawatan yang jadi maling. Kalau kemalingan ya nggak apa-apa lah, udah kemalingan helm. Kemudian letakkan bantalan untuk pertahanan posisi inline, netral, dan lanjutkan pemeriksaan primer. Ini head to toe nanti dilakukan gitu ya. Tapi dari awal biasanya kita sudah mulai bisa melihat oh yang cedera parah bagian mana. Kemudian kita masuk ke transportasi Mas dan Mbak. Sampai sini untuk kita kenan pembuatan.
dari 130-an ada yang mau Dereng, sampaikan betul. Bapak. Untuk transportasi karena Anda banyak hidup di Jawa gitu ya, lebih banyak ke darat gitu ya. Nanti kalau Anda hidup di Kalimantan, mungkin Papua, Sulawesi gitu ya, atau sebagian Sumatera gitu ya, Riau dan sekitarnya ya, akan banyak lewat speedboat atau air gitu ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, satu, cukup ruang agar pasien dapat diposisikan terlentang ya. Cukup ruang ini nanti kalau helikopter gimana Pak, kok ruangannya nggak ada ya, Anda bayar lebih itu artinya biasanya dulu saya pengalaman sampai buka sampai 8 gitu ya, 8 kursi gitu ya. Nah, nanti yang bayar ya perusahaan yang tempat bekerja karyawan tersebut gitu ya. Artinya kita bayar 8 kursi untuk bawa satu pasien dan itu mahal, praktis bisa sampai, kalau untuk sekarang ya 50-60 juta mungkin ya untuk evakuasi. Kemudian artinya mungkin istri, suami atau anak ya, itu bisa jadi akan gabung di dalam ambulan atau ferry yang kita jadikan sebagai alat untuk merujuk. Kemudian cukup tinggi untuk petugas berdiri dalam melakukan tindakan yang diperlukan selama perjalanan. Apalagi kalau misalnya kita butuh RJP selama perjalanan gitu ya, ya kita cukup untuk ruang untuk melakukan RJP-nya. Kemudian cukup tinggi untuk peletakan cairan infus yang diberikan ke pasien. Nah, ini harus ada tempat nyantolnya ya. Bulan-bulan kita kadang sampai nggak ada tempat nyantol infusnya. Gitu. Minimal 90 cm di sini disampaikan. Dan pergerakan cairan infus juga harus dikontrol karena kadang kalau jalannya jelek ya dia montang manting ke kanan ke kiri. Kemudian dilengkapi peralatan medis dan non medis untuk penanganan pasien. Ini gambaran ambulan yang cukup lengkap, termasuk ada tabung pemadam kebakaran maupun oksigen gitu ya. Kemudian alat komunikasi, radio, telepon mobil atau telepon seluler gitu ya. Untuk zaman sekarang mungkin handphone, tapi untuk handphone hati-hati apalagi situasi perang yang mungkin sangat mudah disadap gitu ya. Kemudian ambulan air ya, untuk Indonesia Tengah Timur kita punya banyak puskesmas eh, air. Ini ambulannya siapa? Tanjab Barat. Oh, Tanjab itu Tanjung Jabung Barat. Kebetulan saya pernah kerja di sana. Ini Jambi ya. Orang Jambi. Ada kelas ini kelas anak Jambi buatan? Enggak ada ya. Nanti kalau Anda lihat di Semarang biasanya pelatnya BH gitu ya. Yang pelatnya BH itu dari Jambi gitu ya. Kemudian ambulan udara ini khusus ambulan ya, artinya helikopternya itu memang didesain untuk ambulan. Artinya bukan ambulan ya, bukan helikopter biasa tapi untuk membawa pasien. Tapi ini memang khusus ambulan udara. Dan ke depan sudah mulai beberapa negara itu menggunakan drone gitu ya. Artinya tidak lagi bersupir tetapi supirnya di darat itu menggunakan GPS atau yang sebanding. Dan untuk helikopter tetap bisa mendarat di bandara maupun bisa mendarat di lapangan. Untuk di lapangan ya carikan lapangan yang luas sama tidak terlalu berdebu gitu ya. Kalau berdebu ya disiram dulu. Kemudian prosedur rujukannya, untuk rumah sakit nanti Anda akan mengenal SISRUT, sistem rujukan terpadu. Misalnya dari rumah sakit Pati ke Karyadi itu mereka sudah apa yang harus diklik di sistemnya gitu ya. Teorinya menunggu jawaban dari rumah sakit yang kita tuju. Tapi dalam prakteknya, pengalaman kemarin COVID gitu ya, karena keluarga nggak sabar, kemudian 6 bulan kita juga mau dipakai yang lain lagi, jadi biasanya dari Tegal, dari Pati, kirim saja ke Karyadi sampai di Karyadi numpuk tanpa mengabaikan jawaban dari sisrut gitu ya. Kemudian komunikasikan tempat rujukan, komunikasikan ke penerima rujukan identitas korban, nama, umur, jenis kelamin, kemudian data pendukung. Untuk Indonesia masih mengenal jenis kelamin 2. Untuk Thailand ya berapa itu 16 jenis kelamin ya untuk Thailand. Untuk Amerika karena mereka mengenal LGBT biasanya jenis kelamin malah kok nggak mau ditulis gitu ya. Kemudian hasil anamnesis korban dan kronologis kejadian, jadi artinya kondisi terakhir bagaimana, terus kemudian kondisinya bagaimana, kenapa dirujuk gitu ya. Kemudian penemuan awal pemeriksaan dengan respon terapi, artinya sudah membaik atau belum, atau masih menetap di sana, dan lain sebagainya.
Kemudian stabilisasi korban, RW, atasi stridor, snoring, crowing, dan sumbatan lainnya. Mungkin dimiringkan, mungkin dibersihkan gitu ya. Misalnya disaksen dulu gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang perlu dijahit dulu misalnya gitu dan lain sebagainya. Kemudian breathing, tentukan laju pernapasan, kebutuhan oksigenasi dan ventilasi gitu ya. Ada kalau butuh RJP ya RJP, tapi kalau misalnya baggingnya sobek ya pinjam ke ruangan dulu, yang di IGD nggak ada. Kemudian circulation, hentikan perdarahan, pasang infus, perbaiki kehilangan cairan atau darah, pasang kateter urin, monitor hemodinamik. Nah, untuk hentikan perdarahan ini bukan barang gampang. Untuk banyak kasus walaupun kecil gitu ya, perdarahannya tetap harus dihentikan. Artinya kita harus amankan. Apalagi kalau efeknya jauh ya, jauh tuh misalnya 4 jam sampai 6 jam. Misalnya dari Margono Purwokerto ke Karyadi itu kan bisa sampai 7-8 jam gitu ya. Nah itu walaupun ada perdarahan kecil harus dihentikan dulu, mungkin dijahit, mungkin dikotor, mungkin di didep terus menerus gitu ya. Karena kalau tidak ya nanti pasien akan kondisinya memburuk, bisa hemodinamik shock ya, atau kondisi yang lain mungkin kejang misalnya atau demam misalnya gitu. Kemudian disability, nilai tingkat kesadaran monitor GCS 30 sampai 1 jam gitu. Jadi GCS-nya dilaporkan terus kondisinya berapa. Standarnya adalah 7 ya, 7 kurang berarti shock gitu ya. 7 sampai 15 nanti lihat kondisinya. Lanjutnya prosedur rujukan, pengelolaan jalan nafas ini untuk petugas pendamping, artinya perawatnya. Dan Anda jangan mau kalau disuruh duduk di depan sebelah supir gitu ya. Saya pernah merujuk dari kabupaten kecil di Jawa Tengah ke Semarang, malah perawatnya dari rumah sakit duduk di sebelahnya supir. Nah, berhubung saya perawat ya, saya marah gitu ya. Maksudnya piye gitu ya. Nah, cara Semarang itu ya, ganjuk gitu bagaimana gitu ya. Saya marahi baru dia sadar, kamu dibayar sebagai peran untuk mendampingi duduk sebelah supir. Kemudian cairan yang akan atau telah diberikan, ini nanti lihat kondisi apakah kita masukkan RL atau NaCl atau glukos gitu ya. Terus kemudian prosedur khusus yang mungkin diperlukan, kemudian GCS kita sampaikan. Kemudian selama transport vital sign, nanti vital sign ngikut SOP di tempat kita bekerja. Kalau dulu saya biasa tiap 5 menit gitu ya lewat helitalki atau HT gitu ya. Kemudian pas oximetri ini untuk saturasinya biasanya sudah nempel gitu ya, nggak terlalu susah. Kemudian BHD bila diperlukan, bantuan hidup dasar. Kemudian darah bila diperlukan, untuk kasus di kita biasanya darah tidak terlalu mudah gitu ya, tapi di banyak negara darah sangat mudahnya didapatkan. Kemudian berikan medikasi sesuai instruksi atau prosedur, ini obat-obatan sementara, mungkin obat-obatan jantung, mungkin adonan untuk perdarahan dan lain sebagainya. Kemudian tetap komunikasi dengan dokter selama transportasi, jadi dokter utama di tempat call center kita komunikasi terus lewat HT atau mungkin lewat handphone gitu ya. Kemudian dokumentasi ini tidak gampang karena kita dalam posisi berjalan. Di banyak kasus kita masih manual dengan kertas, tapi di banyak tempat juga sudah menggunakan tablet gitu ya. Jadi aplikasinya sudah ada di tablet, tinggal klik-klik mana yang perlu diisikan. Kemudian terapi yang diberikan, kondisi korban saat dirujuk, terus kemudian kondisi korban selama dirujuk. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita masih punya waktu sisa, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, terima kasih Pak Budi atas materi yang sudah disampaikan. Baik teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, silakan Anda mengajukan beberapa pertanyaan, barangkali 2, untuk disampaikan kepada Pak Budi, hal-hal yang memang Anda perlu klarifikasi atau mau ditanyakan. Monggo silakan. Yuk, semangat, wis bersolat maghrib kok. Silakan bertanya. Wah, ayam, antang ini Ini Pak. nanti dicatat Bu Suki 164 peserta atau 162 berarti ya, kurangi Iya. Bu Suki dan saya. 162 mahasiswa ini yang hadir dari tadi nggak lengkap. Oke. Mbak Intan ada yang mau sampaikan atau Gemilang? Atau sudah mau pingsan dari pasien? Udah dari pagi soalnya ya, ini udah Ya lemes Pak. dari pagi ya, jadi harus Loyo.
Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Budi closing statement, monggo. Ya, Mas dan Mbak semuanya, closing statement karena nanti berpacu dengan pembicara atau narsum yang lain. Untuk evakuasi dan transportasi yang perlu ditekankan adalah bagaimana Anda mengamankan pasien dan mengamankan diri sendiri, ya, artinya body mekanik jangan sampai salah. Terus kemudian usahakan kendaraan juga oke, dan jangan menambah korban, ya, prinsip utamanya itu jangan menambah korban. Dan sebisa mungkin kalau Anda sehat lakukan pengangkatan, kalau tidak sehat minta tolong yang lain untuk mengangkat, jadi tidak cedera setelah lama kerja sebagai perawat. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Budi atas closing statement. Baik, yuk kita kasih tepuk salut. Pak Budi sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi matur suwun. Masih semangat ya. Ini kok masih 166 case teman-teman.